tema kita ya. Kalau lihat tema besar kita kan sudah kemarin kita bahas luar biasa ya. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam kapsul keluarga dari rumah bagi dunia. Semua itu dimulai dari rumah, betul nggak? Anak-anak belajar iman dari rumah, teladan semua dari rumah, kasih semua dari rumah. Jadi rumah itulah awal segala sesuatu. Dari rumah bagi dunia, keluarga dalam gerakan misi Allah. Hari ini kita akan belajar dan sama-sama mau membuka diri kita gitu ya, mendengarkan suara Tuhan. Narasumber kita pada hari ini adalah Ibu Dr. Herawati STPMTH yang biasa kita panggil Ibu Hera. Sebelum kita mulai masuk dalam kapsul kita mau berdoa dulu ya, supaya kita bisa menyerahkan kapsul ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau Tuhan boleh meringankan langkah kaki kami untuk kami datang ke tempat ini. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan boleh menyatakan firman-Mu, kehendak-Mu kepada kami, suami istri, keluarga yang saat ini mengikuti Kapita Selekta Keluarga. Kami mohon Tuhan berikan kami kerendahan hati agar kami rindu untuk terus boleh diisi oleh firman-Mu Tuhan. Kami tidak menganggap diri kami bisa atau menganggap diri kami tahu sehingga kami tidak mau taat kepada firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami pulang dari tempat ini, kami boleh membawa komitmen kami untuk boleh melaksanakan misi Allah di tengah-tengah keluarga kami. Urapi dan berkatilah Ibu Hera Tuhan dalam membawakan materi yang telah Engkau anugerahkan kepadanya Tuhan untuk boleh menyampaikannya kepada kami semua. Kiranya kami juga boleh memahami rencana dan kehendak Tuhan untuk bagaimana kami memahami misi Allah yang dapat kami nyatakan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Engkau yang pimpin kami semua, Engkau yang mengisi ruangan ini dengan Roh-Mu yang kudus agar kami semua bisa fokus dalam Kapita Selekta kali ini dan kami boleh memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Dr. Herawati adalah Kepala Program Studi Pasca Sarjana di STTRI. Untuk rekan-rekan yang belum mengenal beliau ya, beliau juga adalah seorang dosen dan konselor di STTRI. Beliau juga konselor di Hope Counseling Center di UPH Karawaci. Dan Ibu Hera aktif menjadi pembicara di seminar pelatihan di berbagai gereja, komunitas Kristen, dan komunitas guru serta sekolah. Beliau juga fokus pada konseling keluarga dan kaum muda. Jadi nanti kalau seandainya rekan-rekan alumni, abang kakak yang mungkin pengen diskusi lebih detail lagi, pengen konsultasi, nanti bisa kontak langsung dengan Ibu Hera. Kita akan dalam Kapita Selekta ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, nanti sesi kita akan ada pemaparan dari Ibu Hera dalam waktu kurang lebih 60 menit, jadi sejam. Setelah itu kita akan ada diskusi selama kurang lebih 30 menit. Saya pengen ya supaya kita lebih akrab lagi, tanya jawab kita biar secara langsung saja. Setuju ya? Ya, biar lebih interaksinya lebih dapat. Dan terakhir nanti ada penutup oleh Ibu Hera, dan kertas yang tadi akan diinfokan dilaksanakan atau dilakukan nanti setelah tanya jawab. Kita panggil Ibu Hera, silakan untuk memaparkan materinya. Kita beri applause. Baik, selamat siang semuanya. Ya, tadi sudah diperkenalkan ya, mungkin beberapa dari kita sudah pernah ketemu ya, karena saya beberapa kali mengisi di kegiatan di Perkantas, di alumni juga ya. Baik, hari ini kita akan membicarakan satu topik yang cukup menarik, satu topik yang cukup besar, tapi mungkin ini adalah topik yang kita nggak pernah pikirkan gitu ya. Dari rumah bagi dunia, keluarga dalam gerakan misi Allah. Sebelum kita ngomong macam-macam yang lain, saya ingin bertanya kepada kita semua, dan saya berharap ada beberapa yang akan menjawab ya. Ketika
bapak dan ibu, abang kakak, saudara-saudara, adik-adik ini memutuskan untuk menikah, apa yang ada di dalam pikiran kita? Mengapa kita menikah? Di sini ada yang katanya belum sebulan, betul ya? Atau saya dibohongin tadi di meja makan tadi. Ada yang baru sebulan baru menikah. Jadi dengan gembira, gitu. Tahun lalu saya ada di sesi yang pagi, gitu ya. Sekarang saya sudah pindah ke sesi yang siang. Mungkin kita boleh tanya dulu ya, ini kepada yang masih fresh, ketika memutuskan menikah, kenapa? Nggak usah panjang-panjang jawabannya, karena nanti kita cuma punya waktu 1 jam. Ya. Apa? Mengapa menikah? Yang pertama, merasa butuh partner dalam hidup. Butuh partner dalam hidup. Terus? Yang kedua ya, kita tahu pernikahan. Ya. Kami menyadari juga bahwa pernikahan ini salah satu panggilan Allah dalam kehidupan kami. Jadi kewajiban sebagai seorang anak Tuhan, begitu ya? Ya, oke. Istri mau menyampaikan isi hatinya. Maksud saya nggak begitu, gitu. Ya, kebetulan mungkin jawaban dari ini ya, bimbingan pranikah kemarin ya, masih ingat. Oh, gitu. Masih baru, masih fresh. Ya, setuju sih, kami sepakat bahwa menikah itu salah satu wujud kita taat kepada perintah Tuhan. Ya, baik. Alasan kenapa menikah? Karena saya tahu bahwa saya tidak panggilan hidup sendiri, maka saya mencari orang yang tepat untuk mendampingi hidup saya sampai akhir. Gitu. Siapakah yang Tuhan berikan dan Tuhan pilih? Seperti itu. Terus kemudian kenapa alasan menikah? Karena saya yakin berdua lebih baik daripada seorang diri. Kalau ngomongnya sama alumni Perkantas semuanya rohani kok. Ya, kalau saya begitu mungkin bisa dikonfirmasi. Mungkin pertanyaannya apakah benar yang dikatakan ini adalah orang yang tepat? Tepat banget. Ya, baik. Ada banyak sekali alasan mengapa kita itu menikah. Ya. Saya mencoba mengumpulkan jawaban-jawaban yang jujur begitu ya. Kan tadi ketika saya ikut sesi yang Kapita Selekta yang single begitu ya, ternyata tuh apa yang saya munculkan di sini kok kira-kira terpancar juga di dalam diskusi-diskusi mereka. Ada orang yang menikah karena ini adalah tugas sosial. Kita ini ada di dalam masyarakat yang menganggap bahwa menikah itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang unggul, suatu pencapaian begitu ya. Bahkan kalau kita mengarah kepada firman Tuhan pun mengatakan berdua itu lebih baik dari seorang diri gitu ya. Tuhan itu menyiapkan penolong yang sepadan supaya yang dikerjakan itu bisa lebih banyak gitu ya, bisa lebih baik, bisa seperti yang Tuhan mau. Ini adalah suatu tugas sosial. Mungkin juga budaya kita, ya, kita ada di dalam budaya komunal, budaya yang menganggap pernikahan itu adalah sesuatu yang penting, bukan hanya untuk diri pribadi, tetapi untuk masyarakat dan juga untuk keluarga. Ya. Lalu juga ada orang-orang yang menikah karena memenuhi kebutuhan psikologisnya. Kesepian ini, aku sendirian ini nggak enak gitu ya. Kalau pengen omong-omong sesuatu ini mau ngomong sama siapa? Teman-temanku ini mungkin sudah sibuk dengan keluarganya sendiri. Aku butuh orang yang bisa diandalkan, minimal bisa aku tuntut untuk diandalkan gitu ya. Nah itu adalah pasangan ya. Mungkin ada orang-orang yang menikah karena kebutuhan finansial. Ya, kalau satu orang itu berat gitu ya, dengan adanya dua orang mungkin bisa saling mendukung ya. Lalu juga kebutuhan sosial, daripada ditanya-tanyain terus momen Natal, momen Sinja, kalau mungkin teman-teman yang muslim itu momen Lebaran, harusnya menjadi momen yang menyenangkan karena kita ketemu banyak. Tetapi bagi yang single itu beban berat karena akan menjawab pertanyaan yang sama, kapan mau nikah? Mana orang yang akan kamu kenalkan kepada kami? Itu pertanyaan terus-menerus muncul ya, sehingga begitu ada yang menawarkan diri, kayaknya oke ya sudahlah, kita ambil gitu ya. Atau mungkin ada yang lebih romantis begitu, mengatakan sudah terlanjur sayang gitu ya. Mari kita lanjutkan untuk yang lebih mendalam lagi seperti itu ya. Itu ada banyak sekali alasan-alasan jujur, alasan-alasan realistis yang muncul di dalam diri kita ketika kita itu mau menikah ya.
Nah, mungkin kita yang sudah dibina di KTB, kita ada pembinaan pranikah, kita berkenalan dengan terminologi-terminologi rohani gitu ya, aspek-aspek yang bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi kita memikirkan Tuhan itu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, melibatkan diri kita di dalam pekerjaan Tuhan. Mungkin kita punya aspek-aspek yang lain, tetapi umumnya kalau orang-orang itu menikah, secara jujur dia akan mengatakan yang demikian. Tema kita hari ini membicarakan hal yang berbeda ya. Tema kita hari ini, misi Allah bagi gereja, misi Allah bagi keluarga. Mengatakan bahwa Allah itu punya misi yang dititipkan di dalam keluarga. Apakah hal ini menjadi sesuatu yang kita pikirkan ketika kita itu menikah? Mengapa kok keluargaku ini ada? Apa yang Allah ingin kami kerjakan? Kok kami ini disatukan? Di antara sekian banyak orang kami ditemukan, akhirnya muncul cinta, orang tua setuju, semuanya bisa berjalan sampai akhirnya kami menikah. Apa sebenarnya yang Allah itu ingin kami kerjakan? Apa peranku? Apa peran pasanganku? Apa peran anakku? Apakah hal ini menjadi poin yang penting ketika kita itu memikirkan tentang menikah? Atau jangan-jangan hanya panitia saja yang memikirkan? Siapa ini panitia yang bikin judul ini? Mungkin bagi kita nggak penting-penting amat hal-hal seperti ini ya. Lebih penting bagaimana menjalin relasi dengan baik, mendidik anak dengan baik, membuat relasi yang romantis ini itu tetap bertahan sampai puluhan tahun. Bukankah itu yang sebenarnya kita inginkan? Kenapa? Mesti memikirkan misi Allah bagi keluarga. Nah, ini adalah topik yang diberikan kepada saya pada hari ini, begitu ya. Jadi saya akan mencoba membawa kita untuk melihat misi Allah bagi keluarga. Yang pertama secara umum, yaitu semua keluarga itu mendapatkan misi yang sama. Dan yang kedua itu secara spesifik. Apa yang secara spesifik Tuhan titipkan bagi keluargaku, yang mungkin tidak dititipkan kepada keluarga yang lain. Dan saya akan mencoba mengajak kita melihat dari persepsi ke dalam keluarga kita, ya, bagi keluarga kita sendiri, dan juga keluar, yaitu bagi dunia sesuai dengan tema kita. Kalau kita melihat misi umum Allah bagi manusia, kita bisa melihatnya di dalam Kejadian 1 ayat 28. Pertama kali Tuhan itu menciptakan seluruh alam semesta, menciptakan manusia sebagai ciptaan yang terakhir, begitu ya. Ada sekian banyak ciptaan yang diberikan itu, Tuhan itu mendirikan satu lembaga yaitu keluarga, menyediakan pendamping supaya dua manusia ini bersatu membentuk satu keluarga. Dikatakan di Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau kita melihat di sini, misi Allah secara umum bagi semua keluarga itu ada dua. Yang pertama itu adalah prokreasi, menghasilkan keturunan, beranak cucu, dikatakan penuhilah bumi. Lalu yang kedua adalah menjadi rekan sekerja Allah, menaklukkan bumi, berkuasa atas bumi. Dua misi ini adalah misi yang umum yang diberikan Allah kepada semua keluarga. Siapapun kita, ada dua misi ini yang menjadi misi yang harus kita pikirkan, kita kerjakan. Saya akan banyak mengajak kita di dalam sesi ini banyak berefleksi gitu ya. Pengetahuannya ini akan menjadi sia-sia, nggak ada gunanya kalau kita tidak refleksikan terkait dengan keluarga kita sendiri. Jadi saya akan memberikan banyak pertanyaan di dalam sesi saya ini. Nah, terkait dengan misi umum Allah dan keluargaku, ini ada beberapa pertanyaan yang saya munculkan yang mungkin kita mesti pikirkan baik-baik. Kalau tadi kita kembali kepada misi umum Allah, ada dua, prokreasi, beranak cucu, dan yang kedua adalah menjadi rekan sekerja Allah, menaklukkan bumi, berkuasa atas bumi. Pertanyaannya adalah, apakah memiliki anak itu penting bagiku? Kalau kita keluarga-keluarga yang merasa diri keluarga tradisional, mungkin ini bukan menjadi satu pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Ya. Kita akan merasa penting, bahkan kita menginginkan memiliki anak. Ya. Tetapi keluarga-keluarga yang mungkin memposisikan dirinya sebagai kelompok yang modern, ini pertanyaan yang bergumul ya. Saya pernah diminta oleh salah satu lembaga bicara tentang child free. Ya. Karena trennya itu makin lama makin besar. Orang-orang yang memilih
nggak usah punya anak. Alasannya macam-macam. Ada alasan yang selfish gitu ya, saya mau berkarir nggak mau repot gitu ya. Tapi kalau itu di perkantas kayaknya akan dimusuhin seluruh komunitas gitu ya. Nah biasanya kan punya alasan-alasan yang lebih rohani gitu ya. Misalnya anak ini orang banyak, sudah banyak orang ya. Saya pernah dengar bukan staf perkantas ya, alumni perkantas yang bicara ke saya seperti itu. Anak itu sudah banyak, ngapain nambahin lagi ya, adopsi aja. Tapi sudah puluhan tahun dia bicara enggak pernah diadopsi. Dia fokus dengan karirnya begitu ya. Tapi dia bilang banyak anak terlantar, ngapain kita nambahin lagi. Ada yang alasan-alasannya itu rasanya itu lebih bertanggung jawab gitu ya. Dalam arti gini, aku dari keluarga yang broken, suamiku juga. Kalau kami punya anak ini pasti nanti juga enggak karu-karuan jadinya kayak kami. Udah mending kami saja korbannya. Wah, seolah-olah hebat sekali ya. Tetapi memiliki anak, memiliki keturunan, memenuhi bumi itu adalah perintah Allah. Jadi kalau kita sebelum ngomongin keluarga kita mau bicara keluar kemana, jawab dulu pertanyaan ini. Apakah memiliki anak itu penting bagi aku, bagi kami ya? Ya mungkin ada orang-orang tertentu begitu ya, misalnya seperti Paulus begitu ya, yang atau mungkin Romo-Romo begitu ya, yang memang dipanggil secara spesifik untuk single, atau ada teman saya itu yang dipanggil untuk masuk ke ladang-ladang misi yang sulit begitu ya. Dia memilih aku lebih baik single karena sangat berbahaya untuk membawa keluarga. Itu hal yang berbeda ya. Tetapi secara umum apakah memiliki anak itu penting bagi kita? Lalu yang kedua, ketika kita memilih pekerjaan, ini terkait dengan misi yang kedua ya, menjadi rekan sekerja Allah. Ketika memilih pekerjaanku atau karir anak, ketika anak itu mau mulai masuk ke dunia kerja begitu ya. Apakah menaklukkan bumi dan berkuasa atas alam itu penting dalam pertimbanganku? Apakah kita memikirkan saat ini apa sih kebutuhan alam itu apa? Anak Tuhan itu mesti bagaimana di dalam realita konteks pergumulan yang seperti ini? Apakah itu menjadi satu pergumulan yang penting? Atau kita cuma berpikir yang berikutnya ini ya, mana yang lebih penting, menaklukkan bumi, berkuasa atas alam, atau lebih mana yang lebih memberikan nafkah hidup yang lebih baik, atau mungkin mana yang lebih memuaskan kebutuhan psikologis aku ya. Oh ini kesempatan karirnya besar gitu ya, aku bisa menjadi orang yang terhormat gitu ya, aku bisa dianggap ketika ada di gereja, ada di komunitas karena kesempatan karirnya besar. Hal-hal yang seperti itu, atau mungkin hanya berpikir tentang rupiahnya, mana yang lebih besar memberikan nafkah hidup, atau hal terkait dengan menaklukkan bumi, berkuasa atas alam, itu menjadi satu hal yang penting ya. Ini adalah satu refleksi yang sederhana, tetapi menurut saya penting. Seringkali kita berbicara muluk-muluk kemana-mana begitu ya, tetapi hal yang basic, apakah kita sudah menggumulkannya dan menjadikan misi Allah itu juga misi kita. Nah, ini bicara tentang misi yang umum. Sekarang saya akan berbicara tentang misi yang khusus ya. Misi khusus yang Allah lakukan bagi umatnya. Saya mencoba mengambil beberapa tokoh di dalam Alkitab untuk melihat bagaimana Tuhan itu menitipkan, mungkin kita lebih mengenalnya sebagai panggilan gitu ya. Misi khusus yang Allah itu tetapkan hanya kepada Dia, berbeda dengan keluarga-keluarga yang lain. Nah, misalnya contohnya Nuh ya. Nuh itu dipanggil untuk menyelamatkan. Tuhan itu sudah sangat marah dengan apa yang terjadi di bumi ini dan Dia mau memusnahkan. Tetapi Tuhan itu berpikir enggak semuanya, ini mesti diterusin ini apa yang sudah diciptakan ini. Maka dipanggillah Nuh dan dipunya misi khusus, kamu selamatkan keluargamu dan selamatin ini binatang-binatang ini, sepasang-sepasang masuk ke bahtera. Kalau semuanya sudah ready, Tuhan akan memusnahkan bumi. Ya. Lalu juga Abraham. Abraham ini dipanggil dengan misi menjadi bapaknya orang beriman. Dia mendapatkan janji-janji, tanah, keturunan, nanti akan menjadi berkat bagi banyak bangsa, dan menjadi contoh bagaimana ini hidup beriman kepada Allah yang tidak dikenal sebelumnya. Ya. Ini adalah misi kepada Abraham. Misi kepada Yakub khusus juga berbeda ya. Dia meneruskan janji menjadi umat pilihan yang sudah ditanamkan, sudah disampaikan kepada Abraham. Ya. Musa ini juga punya misinya yang berbeda. Membawa Israel ke tanah perjanjian, memimpin bangsa yang tegar tengkuk dan buahnya ini
melewati padang gurun masuk ke tanah perjanjian. Ini hanya diberikan kepada Musa. Rut itu juga punya misi yang berbeda, menyelamatkan keluarga mertuanya di tengah kondisi kelaparan yang begitu berat, dan ini adalah nenek moyangnya Yesus. Ya, ini sesuatu yang dititipkan kepada Rut. Daud itu juga punya misi yang berbeda. Dia menegakkan kerajaan Israel. Ya, itu adalah misi khusus Allah kepada umat-umatnya yang ketika kita membacanya kita akan berpikir ini adalah misi pribadi. Diberikan hanya kepada dia. Tetapi saya akan mencoba mengajak kita semua untuk melihat bahwa keluarga itu terlibat ketika misi itu dilaksanakan. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang sama, tetapi saya mengajak kita melihat dari perspektif keluarga. Nuh itu ketika diminta untuk membangun bahtera, nanti kita bisa membaca di Kejadian 6 ayat sampai 9 begitu ya. Keluarganya itu ikut membangun bahtera itu ya, sama-sama motongin kayu, nyusun satu demi satu begitu ya. Keluarganya ini juga ikut diselamatkan, dan ketika semuanya selesai, air bah itu sudah turun, keluarga ini juga ikut bersyukur bersama-sama ya. Jadi di sini terlihat misi yang sepertinya hanya diberikan kepada Nuh, ini tidak sendirian Nuh. Keluarganya itu ikut sama-sama mengerjakan misi itu. Lalu Abraham, misi Allah untuk menjadi bapaknya orang beriman ini juga dihadirkan justru melalui keluarga. Bagaimana memiliki anak yang nantinya ini akan meneruskan janji menjadi keturunan yang banyak itu, dan salah satunya akan menyelamatkan seluruh dunia itu, tidak mungkin tidak dihadirkan melalui keluarga. Ya, dengan ada Sarah, lalu Ishak dan cucu dan lain sebagainya. Ya. Dan kita tahu bahwa kisah Abraham ini bukan keluarga yang sempurna. Ya. Di situ ada banyak sekali intrik, ada banyak sekali kesalahan, tetapi misi ini hadir melalui keluarga. Kalau kita melihat kepada Yakub, Yakub ini yang dipanggil oleh Tuhan, mendapatkan pesan untuk meneruskan janji. Tetapi Tuhan itu memakai salah satu anaknya, yaitu Yusuf, dipakai untuk memelihara keluarganya dan memelihara bangsa-bangsa melalui kelaparan yang berat di daerah mereka pada saat itu. Ya. Misi ini meskipun disampaikan kepada Papa Yakub begitu ya, tetapi Tuhan memilih satu anaknya untuk mengerjakan satu pekerjaan yang besar. Keluarga ini ternyata pesan itu juga menjadi bagian dari seluruh keluarga. Kalau kita melihat kisah Musa, kita juga melihat saudara kandungnya itu ikut mendampingi dia mengerjakan misinya, membawa orang Israel ini ke tanah Mesir. Lalu juga mertuanya, ini sesuatu yang menarik ya, tidak diceritakan apakah ya papanya, tidak diceritakan di situ, tetapi mertuanya, bagian dari keluarga besar, ini juga ikut mendukung Musa menjalankan misinya. Ya. Di dalam Rut ini juga misi Allah itu hadir melalui keluarga besarnya dan melalui dia berkeluarga dengan Boaz. Ya. Daud ini yang keluarganya ini meskipun kalau kita lihat gitu ya, Daud ini adalah satu contoh yang baik sekali terkait dengan hatinya yang begitu mengenal Tuhan, kerelaannya yang begitu besar untuk taat kepada Tuhan. Tetapi kalau kita melihat dia dari sisi parentingnya, dari sisi keluarganya, dia bukan contoh yang baik. Ya. Jadi ya kadang-kala kalau kita ternyata keluarga kita nggak terlalu bagus gitu ya, ya ini satu pengharapan gitu ya. Ternyata oh ya Tuhan itu mau pakai orang yang seolah-olah kok mengabaikan gitu ya perhatian tentang keluarganya yang amburadul ini ya. Tetapi bagaimanapun juga seamburadul apapun keluarga Daud yang saling membunuh itu, keluarga itu tetap menerima dan meneruskan janji meskipun kondisi mereka itu berantakan ya. Jadi kita melihat bahwa misi khusus Allah ini bukan hanya hadir kepada pribadi-pribadi, tetapi pribadi itu nyangkut dengan seluruh keluarganya. Itu yang apa yang terjadi pada orang-orang yang kita kenal di dalam Alkitab itu juga terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Menjadi satu pertanyaan yang penting bagi kita, apa misi khusus Allah bagi keluargaku? Ini yang kita akan coba sebisa mungkin, meskipun mungkin setelah sesi ini kita nggak nemu secara spesifik jawabannya, tetapi saya berharap, panitia juga berharap, kita akan memulai proses perjalanan menemukan misi khusus Allah di dalam keluarga kita. Ya. Nah sebelum kita lihat itu, kita lihat dulu ya fenomena dan juga nomenanya ya. Fenomenanya itu kan adalah apa yang kelihatan ya. Kalau kita melihat satu keluarga, kita bisa melihat oh ini ada orang yang melakukan misi Allah.
biasanya nandainya apa? Ya aktiflah di perkantas gitu ya, aktiflah di gereja, ikutlah lembaga-lembaga pelayanan gitu ya. Aktivitas-aktivitas rohani itu kita dengan mudah melihatnya mereka mengerjakan misi Allah. Atau mungkin aktivitas-aktivitas sosial. Katakanlah pelayanan anak-anak jalanan yang nggak ada duitnya gitu ya, kita berpikir itu misi Allah gitu ya. Pelayanan kepada mencarikan beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu gitu ya. Ini fenomenanya kita bisa melihat mereka ini yang tidak melakukan misi Allah berarti yang nggak terlibat seperti itu ya. Yang sebelah kanannya itu yang melakukan misi Allah itu adalah yang barusan tadi saya sampaikan ya, terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan yang rohani atau pekerjaan-pekerjaan yang di dalam persepsi kita itu disukai oleh Allah gitu ya. Nah ini adalah fenomenanya. Nah saya nggak tahu nih kita ini ada di mana. Kalau yang staf-staf perkantas begitu mungkin langsung saya di sebelah kanan gitu ya, melakukan misi Allah ya. Tetapi yang alumni ini kan macam-macam. Ada yang terus terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan gitu ya. Nggak selalu di perkantas, mungkin di gereja, di lembaga-lembaga pelayanan yang macam-macam itu. Atau kita sebenarnya nggak melakukan itu. Ya keluargaku ya ke gereja ya hari Minggu aja misalnya kayak gitu ya. Nggak ada di situ. Ini adalah fenomenanya. Melakukan atau tidak melakukan. Tetapi di belakang fenomena itu ada nomenanya. Nomenanya itu adalah realita yang lebih mendalam. Apa yang terlihat itu di dalamnya itu bisa macam-macam. Ya. Saya coba mengumpulkan nomenanya ini 2. Ya. Kalau orang-orang yang tidak melakukan misi Allah itu karena apa? Bisa jadi karena keluarganya itu nggak berfungsi. Ya. Keluarga ini terus cekcok begitu ya. Keluarga ini tidak bertumbuh, mengenal Allah, ya hidupnya itu berfokus kepada dirinya sendiri. Anak-anaknya mungkin banyak masalah gitu ya, udah begitu sibuk dengan masalah-masalah yang ada di dalam keluarga itu sendiri ya, sehingga enggak punya kesempatan bahkan memikirkan pun enggak, karena kita sudah berfokus bertahan dalam konteks pergumulan yang seperti ini, keluarga yang tidak berfungsi ini ya. Lalu yang kedua, nomena yang kedua ya keluarga yang tidak melakukan misi Allah itu karena apa? Bisa jadi mereka adalah bukan keluarga yang bermasalah. Mereka adalah keluarga yang baik-baik, mungkin hidup beragama ya. Jadi ya ikut ibadah, ya ada persembahan apa ya ikut mendukung seperti itu ya. Namun hidupnya itu untuk diri atau keluarganya sendiri. Ini mungkin kita mulai mengecek diri kita gitu ya. Kita ini ada di mana ya? Kita bukan kalau orang lihat itu keluarga kita bagus gitu ya, keluarga yang baik, rukun, anak-anaknya nurut, sekolahnya berhasil gitu ya. Tetapi kita tidak terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya. Nah ini adalah nomena yang kita lihat di belakang orang-orang yang tidak melakukan misi Allah itu kemungkinannya ada apa? Ya saya membatasi di dalam 2 hal saja ya. Lalu yang kedua. Yang fenomenanya itu adalah melakukan misi Allah, ya, aktif di dalam berbagai macam pelayanan. Ya. Bahkan ada orang-orang tertentu itu yang mungkin kita bisa mengatakan omnipresent, gitu ya. Dimanapun di dalam pekerjaan Tuhan selalu ada dia, gitu ya, omnipresent, ya, seperti Tuhan, gitu ya, ada di mana-mana. Ya. Apakah melakukan yang seperti ini misi Allah itu semuanya positif? Ya. Saya melihat ada 2 kemungkinan. Bisa jadi mereka memang mengerti misi Allah dan melakukannya bersama keluarga sebagai tim gitu ya. Ini kan yang menjadi sasaran dari pembicaraan kita pada pagi hari ini ya, siang hari ini ya. Tetapi bisa jadi aktivitas yang berbagai macam itu adalah satu kesibukan untuk mendistraksi tekanan dalam diri atau keluarga. Mengurangi rasa cemas atau mengurangi rasa bersalah. Nah ini yang saya kasih biru-biru ini mungkin kita mesti perhatikan ya. Yang sebelah kiri tadi ya, yang sebelah sini itu kanan atau kiri sih ya. Kirinya Bapak dan Ibu ya, kanannya saya ya. Keluar yang biru-biru itu kita perhatikan lebih ya. Baik-baik saja, tidak bermasalah, bahkan mungkin berprestasi, tetapi hidupnya just untuk aku dan keluargaku. Anak-anakku, semua yang dipikirin kayak gitu. Seminar-seminar yang menarik perhatiannya ya seminar-seminar yang terkait membuat keluargaku ini berfungsi dengan lebih baik. Enggak salah
ya. Tetapi kalau hanya berhenti di situ, sebenarnya ini ya keluarga yang berputar-putar di dalam dirinya sendiri. Ya. Lalu yang kedua, seringkali kita senang gitu ya dengan orang-orang yang ada di dalam kegiatan-kegiatan pelayanan. Apakah memang mereka sedang mengerjakan misi Allah? Atau sebenarnya yang biru yang di atas itu? Yang kita mesti perhatikan ya. Ini tuh just kesibukan daripada di rumah itu mumet, mikirin suami mungkin ngomongnya nggak enak gitu ya. Anak-anak kalau diajak ngomong nyengit gitu ya, suruh ngerjain PR susah gitu ya. Mending kita kumpul-kumpul sesama alumni gitu ya, ngomongin bahan PA yang baru gitu ya. Seolah-olah kita itu melakukan sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat, tetapi sebenarnya apa yang terjadi? Kita mendistraksi diri kita dari realita pergumulan yang ada di depan kita, yaitu keluarga yang sebenarnya itu bermasalah. Ya. Jadi ini mesti hati-hati ya. Saya ulangin lagi. Materi saya ini mungkin tidak akan terlalu banyak pengetahuan yang macam-macam. Tetapi saya akan menolong kita semua untuk banyak berefleksi, melihat posisi kita itu sebenarnya bagaimana. Jangan hanya saya tidak mau menjadi motivator yang menggerakkan Anda semua bergerak di dalam kegiatan pelayanan. Karena ada yang biru yang di atas itu. Ya, bergerak macam-macam semuanya ikut, tetapi sebenarnya apa? Kita menghindari apa sebenarnya yang menjadi tanggung jawab utama kita berhadapan dengan orang-orang terdekat kita. Ya, kita mesti hati-hati. Jadi sebenarnya keluarga yang bermisi bagi Allah itu yang seperti apa? Yang pertama, menjadi umat Allah, menjadi being gitu ya. Sebelum ngomongin apa yang harus dikerjakan, doing, beingnya dulu itu mesti kita cek ya. Menjadi umat Allah, artinya apa? Bertumbuh secara internal. Di dalam relasi dengan keluarga sendiri, berelasi dengan Allah, kehidupan rohani, ini menjadi umat itu bertumbuh ke sana, ya, menumbuhkan kasih dan takut akan Tuhan. Lalu yang kedua, menganggap misi Allah itu penting. Berbeda dengan yang tadi, asal keluargaku baik-baik saja, sudah cukup aku melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ternyata enggak kayak gitu ya. Ada sesuatu yang khusus yang Tuhan itu titipkan bagi setiap keluarga. Lalu yang ketiga, tahu misi khusus Allah bagi keluarga dan berjuang melakukannya. Ini tahapannya sudah lebih lagi ya. Kalau tadi kita menganggap ini penting, kita mau menggumulkan. Yang ketiga ini sudah ngerti misinya itu apa. Ya, ada mohon izin ya Kak Eli ya, kasih contoh ya, misalnya keluarga Kak Eli ya. Mereka menemukan bahwa panggilannya ini adalah jagain ini. Persekutuan anak-anak muda di Perkantas ini. Mereka mungkin sudah puluhan tahun begitu ya, ada di Perkantas, terus setia, memikirkan, sampai sekarang pikiran-pikirannya itu fresh gitu ya. Kalau saya diskusi dengan Kak Eli, kira-kira kebutuhannya apa, saya lihat ini kebutuhan-kebutuhan yang relevan dengan realita. Ini bukan karena dia sudah tidak diterima di tempat lain, makanya ya ini ada kesempatannya duduk di sini, nggak seperti itu gitu ya. Tetapi orang-orang yang suami istri sama-sama berpasangan, punya beban yang sama, menggumulkan sama-sama dan menjalaninya bersama-sama. Ya. Di kampus saya ini juga ada beberapa yang dipanggilnya itu berpasangan. Ya. Kalau di STTRI itu founder kami kan Pendeta Yakub dengan istrinya Ibu Esther Susabda. Dua-duanya ini punya beban yang sama terkait dengan konseling. Ya. Karena melihat banyak sekali orang yang bermasalah dan keluarga gereja kok kayaknya nggak bisa nolongin gitu ya. Bagaimana ini konseling yang terintegrasi antara teologi dan psikologi. Nah mereka ini menjadi pasangan yang cukup kompak meskipun kalau kita mengenal mereka dari dekat, mereka juga bukan pasangan yang sempurna gitu ya. Kalau lagi bertengkar itu ada juga ya kayak gini ya. Kita berpikir seperti itu ya. Itu otentik apa adanya. Realitanya mereka juga bergumul, tetapi mereka menangkap dan mengerjakan misi Allah di dalam keluarganya. Ya. Nah tahu itu ya. Dan lalu yang terakhir itu adalah saling mendukung untuk mengerjakannya. Nah ini kalau sudah tahu dikerjakan bareng-bareng. Ya. Nah ini mungkin kalau yang tadi saya kasih contoh, 2 contoh ini kan memang ada di dalam lembaga-lembaga rohani. Ya. Tetapi misi Allah kan tidak selalu kayak gitu. Ya. Saya punya satu teman, satu keluarga ini mereka dua-duanya itu ada di dalam ini ya pekerjaan yang mungkin kalau kita mencoba mendikotomi itu ada di dalam pekerjaan sekuler gitu ya. Tetapi mereka dua-duanya adalah orang yang cinta Tuhan.
Ya, jadi dia selalu menyisihkan sekian persen dari penghasilannya untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kasih proposal ke mereka selalu keluar itu dananya, karena mereka memang sudah mempostingkan itu. Ya, dia punya mobil, yang satu mobil itu dikhususkan untuk kalau ada lembaga manapun yang butuh mobil untuk pelayanan, mereka kasih gitu mobil itu. Ya, rumahnya itu disediakan kamarnya itu untuk menerima tamu-tamu. Ya, misalnya nih ya, dikatakanlah perkantas gitu ya, perkantasnya undang tamu dari mana begitu ya. Waduh, kalau diinepin di hotel kan lumayan gitu ya. Dia sediakan kamarnya, silakan pakai gitu ya, untuk boleh gitu ya. Ini adalah sesuatu yang mereka taruh di dalam bebannya. Ini bukan karena kelebihan uang atau anak-anaknya sudah pergi rumahnya kosong begitu ya, tapi memang hatinya itu di situ. Setiap kali kami berdiskusi, membicarakan tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan, hatinya itu bergelora gitu ya. Tetapi dia tahu posisinya, aku itu mendukung di dalam hal-hal yang mungkin bagi lembaga-lembaga pelayanan itu sulit. Ya, ini adalah satu misi, sesuatu yang dititipkan di dalam keluarga mereka. Saya nggak tahu apa yang dititipkan bagi keluarga-keluarga kita masing-masing. Ya. Nah sekarang sebelum kita masuk lebih dalam, saya akan mengajak kita untuk menguji kesiapan keluarga kita atas misi khusus Allah. Ya. Ada 4 hal yang kita itu mesti perhatikan untuk mengujinya. Yang pertama ini terkait dengan kita sendiri ya di dalam keluarga, terkait dengan relasi kita dan terkait dengan peran masing-masing dari kita. Relasi suami istri kita ini bagaimana? Apakah ini satu relasi yang sehat, satu relasi yang saling mendukung, satu relasi dengan komunikasi yang baik? Ini kita mesti uji sendiri ya. Jangan, saya tidak berpikir bahwa hanya keluarga-keluarga yang sudah sempurna itu yang bisa bermisi. Ya. Tetapi kita uji dulu. Ini seperti apa ini? Supaya kita tidak jatuh kepada yang tadi saya kasih warna biru tadi. Ya. Sepertinya sibuk, tapi sebenarnya adalah mendistraksi. Daripada pusing setiap kali di rumah mikirin, aku mending omnipresent di kegiatannya perkantas. Ya. Setiap kali minta jadwal gitu ya, ada lagi enggak gitu ya. Supaya keluar dari rumah dengan alasan yang rohani gitu ya. Dengan alasan yang tampak baik gitu ya. Padahal sebenarnya bosen di rumah gitu ya. Oke, kita mesti cek itu ya. Apakah ini kita punya komunikasi yang baik? Apakah suami istri ini saling mendukung ya? Apakah masing-masing dari anggota keluarga ini menjalankan perannya dengan baik ya? Ya anak itu ya perannya sekolah gitu ya, nurut sama orang tua, bantuin orang tua. Suami istri ini juga menyediakan kebutuhan anak-anak, membimbing mereka, pasangan ini saling mengisi. Apakah ini itu sudah ada? Ini untuk melihat kesiapan keluarga kita sekaligus ngecek motivasi kita. Ketika aku mau melakukan sesuatu keluar, ini kan senang banget ini ya, misi dari keluarga kepada dunia gitu ya. Keluar itu kan senang banget, apalagi kalau yang di dalam ini nggak menyenangkan, ya di luar ini lebih menyenangkan ya. Hati-hati ya. Lalu yang kedua, kemuritan. Nggak tahu ini istilah saya ini pas atau enggak ya. Tetapi yang saya pikirkan adalah apakah aku, pasanganku, anakku ini adalah murid Kristus. Ya. Misi bagaimana ini? Terkait dengan misi Allah secara umum yang 2 tadi. Apakah aku ini sudah beres? Kalau belum beres ya coba dipikirkan itu. Ya. Jadi apakah keluarga ini adalah tempat bertumbuh bagi semua orang? Ya. Jadi kalau kita berpikir keluarga bagi dunia, kita mesti lihat dulu keluarga kita ini bagaimana. Ya, hati-hati, jangan hanya mikirin yang keluar-keluar, yang di bawah di dalam ini kebobolan. Ya, ini saya sih punya pandangan bahwa ini itu adalah tanggung jawab yang di depan mata yang sudah ditaruh kepada kita. Ini harus menjadi tanggung jawab utama kita sebelum kita ngomongin yang lain-lain. Ya. Itu pemikiran saya ya. Oke, selain kemuritan, lalu kita mencoba melihat visi keluarga kita ya. Bagaimana aku dan keluargaku melihat misi Allah? Hidup untuk misi Allah atau hidup untuk kami saja? Ini biru-biru yang tadi yang di bawah tadi ya. Keluarganya baik-baik, semua ditata dengan baik. Sepertinya kalau orang lihat wah mengerjakan apa yang Tuhan sukai gitu ya. Tetapi misi Allah itu sama sekali tidak ada di dalam pikiran kita ya. Lalu yang terakhir,
Kalau itu sudah kita bisa kelewatin itu gitu ya. Misi khusus Allah itu adalah adakah yang mendapat panggilan khusus di dalam keluarga ini. Kalau kita contoh tadi Abraham dapat panggilan khusus, Nuh dapat panggilan khusus. Ini kan semua kepala-kepala keluarga. Ruth ini bukan kepala keluarga. Ini menantu ya yang mendapatkan panggilan Tuhan ya. Di dalam Yakub itu ada Yusuf ya, ini anak begitu ya. Bahkan anak yang mungkin tidak disukai sama keluarga saudara-saudaranya yang lain ya. Itu yang mendapatkan panggilan ya. Bebannya bagaimana? Lalu bagaimana peran masing-masing anggota keluarga ya? Ya mungkin saya sharing dengan pergumulan keluarga saya gitu ya. Di keluarga saya yang mendapatkan panggilan untuk secara full time mengerjakan pekerjaan Tuhan itu saya. Ya, tetapi suami anak-anak saya mendukung, melihat bahwa ini adalah panggilan keluarga kami, gitu ya. Yang pergi mama, tetapi anak-anak suami ini mendukung, misalnya di dalam persiapan, gitu ya. Hari ini saya bawa suami saya menemani saya, gitu ya. Tadi ada yang nanya, kenapa si Vincent nggak diajak, gitu ya? Karena di pelayanan yang lalu saya bawa anak saya, gitu ya. Selain ini adalah suatu bentuk dukungan begitu ya, mereka juga membantu hal-hal yang teknis. Misalnya ada gereja-gereja itu yang kalau seminar maunya tuh ada questionnaire-nya gitu ya. Nah saya kan tidak begitu ngerti IT, meskipun saya banyak riset tentang IT, tapi prakteknya saya nggak ngerti gitu ya. Jadi saya ngomong ke anak saya gitu ya, mama itu diminta bikin ini loh questionnaire, tapi yang bisa nggak ya, yang bisa langsung ngitung gitu. Jadi langsung tahu skornya berapa. Jadi kan bacanya sudah langsung, oh aku skornya ini gitu ya. Oh anak saya, oh bisa kata dia gitu ya. Lalu dia cariin, kalau dia yang nyariin nggak sampai setengah jam dia sudah balik ke saya gitu ya. Yang ini gratis, tapi kayak gini, yang ini mesti bayar segini, kayak gini gitu ya. Wow, aku udah kasih beberapa opsi. Enak sekali saya punya sekretaris, asisten lah ya. Nah ini kan dia nggak langsung menyampaikan materi dan sebagainya, dia enggak mau gitu ya, enggak bisa dia ya, tapi dia membantu sesuai dengan konteksnya dia gitu ya. Nah itu menolong ya. Seperti kemarin STTRI bikin kalau retreat itu kan selalu tuh STTRI itu ada questionnaire-nya yang mesti dihitung rumit begitu ya. Saya ingat pada waktu terakhir itu NYLC yang mungkin yang pernah ada di antara yang pernah ikut ya acara campnya STTRI itu. Kami itu ngerjain itu sampai ada yang sampai jam 4 pagi gitu, yang ngitung satu-satu begitu ya. Terus paginya kita harus men-sharingkan gitu ya, sampai dengan kepala keliengan karena kurang tidur begitu ya. Tapi dengan dia membantu membuatkan programnya begitu ya, karena dia memang anak IT gitu. Itu kami jam 10 sudah bisa hehehe, sudah bisa tidur gitu ya. Wah enak banget ya kayak gini ya. Kenapa pesertanya cuma segini gitu ya. Nggak peduli gitu mau 100, 200 karena ini dihitung pakai program kan langsung jebret langsung jadi semuanya gitu ya. Nah ini saya melihat ini adalah dukungan yang dia berikan. Kami mengerjakan misi ini bersama-sama meskipun saya yang terus-menerus mesti mempersiapkan materinya apa, dipanggil sana, panggil sini apa begitu ya. Tetapi keluarga itu menopang dengan keunikan yang ada pada mereka dengan perannya masing-masing gitu ya. Nah itu peran masing-masing dari keluarga ini mesti kita tanyakan kepada Tuhan, apakah ada satu panggilan khusus yang ditanamkan? Contoh-contoh yang tadi saya paparkan itu ternyata beda-beda. Ada yang kepala keluarganya yang dapat panggilan, ada yang menantunya, ada yang anaknya, dan lain-lain ya. Nah ini bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana kita bisa tahu misi khusus Allah itu terutama di dalam keluarga kita? Kalau yang umum kan sebenarnya kita semuanya tahu. Yang khusus ini bagaimana? Satu ayat yang sangat menguatkan kita ya. Ketika kita mencari apa yang Tuhan mau, ini salah satu ayat favorit saya. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kehendak Tuhan itu bukan suatu rahasia yang kita itu mesti tebak-tebakan nyarinya. Ya. Tetapi itu sebenarnya ada di dalam isi hati Tuhan dan Dia itu mau ngomong sama kita. Tetapi masalahnya, apakah kita itu bergaul karib dengan Dia? Kalau kita itu bergaul karib dengan Dia, kita itu ngerti maunya itu apa, isi hatinya itu apa. Kalau kita nggak pernah bergaul karib dengan Tuhan, ya boro-boro kita ngerti. Dan bergaul karib dengan Tuhan itu kan kita sudah disediakan sarananya.
firman Tuhan, berdoa, bergumul bersama Tuhan ya. Kalau itu dilakukan bukan hanya bergaul karib tetapi juga kita takut akan Dia itu akan sampaikan kepada kita ya. Perjanjiannya, keinginan hatinya. Mungkin kalau di dalam konteks yang kita bicarakan sekarang ini, misi khusus kepada keluarga kita itu akan Dia sampaikan ya. Lalu bagaimana kita itu mengenali misi khusus Allah di dalam keluarga kita? Nah, ini saya mencoba membaginya di dalam 3 kelompok ya. Yang pertama, cek dulu relasi kita dengan Tuhan ya. Apakah kita bertumbuh mengenal Tuhan, makin lama makin kenal Dia. Saat teduh doa ini bukan hanya sekedar suatu rutinitas yang menjadi satu kewajiban religius seperti itu ya, tetapi ini menjadi satu kesempatan kita itu berelasi kepada Tuhan, kita inginkan untuk dengar Dia gitu ya. Berelasi dengan Allah bukan hanya hidup beragama ya. Ini mesti kita cek yang pertama ya. Lalu yang kedua, kita mesti sengaja menggumulkan misi Allah. Ini adalah suatu aktivitas yang mindful, satu aktivitas yang memang kita sediakan, kita fokuskan gitu ya, untuk sengaja menggumulkan misi Allah. Untuk bisa sengaja menggumulkan misi Allah, yang pertama kita mesti taruh misi Allah itu menjadi bagian penting di dalam diri kita. Terus bawa di dalam doa. Dan kepekaan ini sesuatu yang memang sangat subjektif tetapi sangat penting ya, untuk mencoba peka mendengar suara Tuhan ya. Lalu perhatikan konteks di sekitar keluarga kita ya. Apa ini? Ada konteks apa? Mungkin kita ketemu dengan anak-anak yang anak-anak kampung gitu ya, yang sekolahnya sembarangan misalnya gitu ya. Mungkin kita berpikir, oh ya, siapa tahu ini Tuhan itu pengen aku itu bikin kayak bimbel kecil gitu ya. Nah, ini ada ya teman saya itu awalnya seperti itu, tetapi sekarang dia itu bisa ratusan itu murid-muridnya ya. Dia enggak bayar gitu ya. Bahkan kadang dia yang nyariin uang sekolah mereka gitu ya, karena ini anak-anak yang tidak mampu ya. Dan saya juga lihat keluarganya, anak-anaknya itu juga ikut mendukung pelayanan ini. Bahkan salah satu anaknya itu menjadi sekolah hukum ya. Waktu saya nanya, kenapa kamu pengen masuk ke hukum ya? Dia bilang, saya lihat Bu, itu anak-anak yang dilayani oleh mama saya itu kadang-kala ditangkap polisi dan tidak bisa keluar karena tidak ada penasihat hukumnya gitu ya. Mereka nggak ngerti hukum, kadang-kala mereka sedang ngamen gitu ditangkepin gitu ya sama polisi gitu ya. Nah, ini bagaimana mengeluarkannya? Mamanya itu udah kayak preman gitu ya, dia datang ke kantor polisi, bernegosiasi dengan polisi bawa keluar gitu ya. Lalu anak ini mikir, saya perlu belajar hukum gitu ya, supaya bisa menolong mengeluarkan anak-anak itu. Nah, ini salah satu keluarga yang bermisi gitu ya. Fokusnya ya ini, tadinya cuma lihat kasihan ini anak-anak di kampung ini kok sekolahnya itu amburadul gitu ya, keluarganya nggak mendukung, mereka ngawur-ngawur, masa depannya bagaimana? Mulai dari bimbel-bimbel kecil gitu ya. Nah itu sekarang muridnya itu ratusan. Ya. Jadi pelayanan menjadi satu pelayanan yang saya lihat itu dipakai Tuhan. Ya. Lalu konteks di sekitar kita, lalu juga perhatikan beban yang tersimpan di dalam hati kita. Ini hal-hal yang seperti ini tuh subjektif ya, kita bisa ngawur, kita bisa mengarah kepada yang kita ingini sendiri, maka sangat penting untuk menjaga relasi dengan Tuhan. Supaya yang kita dengarkan itu memang suara Tuhan dan bukan suara kita sendiri. Ya. Oke, nah kita mesti waspada dengan kecenderungan atau motivasi berdosa di dalam diri kita. Motivasi berdosa itu misalnya ini ya, mencari keuntungan, mencari nama, mengontrol orang, dan yang terkait dengan keluarga, satu yang saya akan ulang-ulang terus ya, jangan mengalihkan tanggung jawab utama kita, tanggung jawab untuk membina keluarga kita. Ya. Oke, jadi kalau kesimpulannya dari keluarga kepada dunia, kira-kira seperti ini ya. Misi Allah bagi keluarga adalah perjalanan pertumbuhan keluarga bersama dengan Allah. Lakukan sebagai tim. Ya. Kalau kita kerja sendiri, kita mesti cek ya, apakah memang kayak gitu atau sebenarnya kita kabur dari tanggung jawab utama kita. Ya. Lalu uji kesiapan keluarga dan mulai dari konteks yang ada, sambil terus menggumulkannya bersama dengan Tuhan. Ya. Saya berharap Bapak dan Ibu rekan-rekan semua tidak
salah persepsi dengan memikirkan bahwa kita baru bisa mengerjakan misi Allah kalau keluarga kita sudah beres. Tidak ada itu keluarga yang fully beres, itu tidak ada ya. Apalagi kalau kita mengambil ukurannya dan tidak pernah konflik, tidak pernah salah gitu ya, semuanya berhasil, tidak ada itu ya. Ini adalah bagian dari perjalanan pertumbuhan ya. Tetapi jangan alihkan perhatian resources kita untuk mengerjakan sesuatu yang bukan tanggung jawab kita. Kalau memang keluarga ini masih amburadul semuanya, ya diberesin dulu itu. Ya dikerjakan sebagai bagian dari pertumbuhan. Nanti kalau ini sambil ini bertumbuh, nanti Tuhan akan percayakan satu demi satu. Ya, oke ya. Lalu juga uji kesiapan keluarga kita, mulai dari konteks sambil terus menggumulkannya bersama Tuhan. Uji motivasi diri dan juga keluarga. Ya, jangan sampai ini tuh adalah sebenarnya mencari keuntungan, ini tuh mencari nama, keinginan mengontrol, mengalihkan tanggung jawab ya. Motivasi diri ini penting sekali ya. Saya pernah diajak bercakap begitu ya sama teman-teman dan dia mengatakan gini, ayo kita gereja. Kita ini ya, pekerjaan membangun gereja. Kamu kan bisa kasih seminar apa-apa gitu ya. Itu lumayan loh, menguntungkan gitu ya. Ngumpulin gereja, kita sewa ruko gitu ya. Nanti kalau khotbahnya bagus gitu kan akan banyak yang datang ya. Ini sebenarnya gereja ini kan pekerjaan yang rohani. Isi hati Tuhan ada di sana gitu ya. Tetapi ini dia menjadi suatu job begitu ya. Satu sumber income begitu ya. Saya sudah tanpa ditanya 2 kali saya sudah langsung menjawab enggak gitu ya. Karena motivasinya itu berbeda. Meskipun yang dikerjakan adalah dalam tanda petik pekerjaan Tuhan ya. Hati-hati jangan tergoda pada fenomena-fenomena yang kelihatan ya. Mulailah melangkah sambil terus menggumulkannya bersama dengan Tuhan ya. Oke, kira-kira itu yang saya bisa sampaikan pada siang hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kita bisa melakukannya. Kita kasih aplaus dulu dong buat Ibu Hera. Untuk sesi tanya jawab, saya minta abang kakak dan rekan-rekan alumni bisa langsung berdiri saja. Ya, tadi saya juga pas dengar bagian terakhir mengenai konteks ya, itu juga kembali mengingatkan kepada saya. Setiap kita di sini, berapapun usia pernikahan kita, no excuse buat kita bilang bahwa kita belum siap, kita masih mau ngurusin A, B, C ya. Kalau kita tanya sama Tuhan baik-baik, pasti Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat dan juga memberikan kepada kita suaranya, suara Tuhan. Kita bermisi dalam hal apa. Tadi banyak contohnya sebenarnya ya. Cuma bagaimana kita mengaplikasikan sesuai dengan konteks kita masing-masing. Silakan abang kakak dan rekan-rekan semua, mungkin ada hal yang mau ditanyakan, silakan. Ya, Bu Hera, terima kasih atas kesempatannya. Saya Widi, saya mau bertanya, sebelumnya mungkin usia pernikahan kami 2,5 tahun ya. Jadi masih tergolong lumayan baru gitu. Dari Bu Hera sendiri ada menerapkan sistem atau suatu disiplin di dalam keluarga kah yang menurut Bu Hera ini hal yang penting dalam hal tadi itu kan banyak yang kurang-kurang gitu ya, banyak yang tidak ada keluarga yang sempurna, mungkin ada kesalahan ataupun apa. Apakah ada sistem feedback begitu ya di dalam ruang keluarga dan apakah itu dibuat rutin, lalu mungkin disiplinnya lebih ke disiplin rohani atau disiplin sistem gitu ya yang dibangun dalam keluarga untuk memaintain supaya mungkin jangan sampai ada pembiaran gitu ya ketika ada sesuatu yang nggak bagus tapi itu dibiarkan lama-lama numpuk lalu nggak tahu kapan meletus gitu kan ya. Nah mungkin itu dulu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih ya Widi untuk pertanyaannya ya. Ini kalau terkait dengan keluarga kami begitu ya. Dulu pada waktu anak-anak itu masih kecil, kami itu menerapkan waktu membaca Alkitab bersama ya. Jadi setiap malam begitu ya, kita kumpul bareng gitu, baca beberapa pasal Alkitab itu secara berurutan. Yang di satu sisi kami ingin menanamkan tentang firman Tuhan dan juga kesempatan untuk membicarakan tentang apa yang kami itu baca.
Ya, jadi itu salah satu yang kami itu coba berusaha setia ya, meskipun ya kadang-kala ya nggak bisa setia juga gitu ya. Kadang-kala kaminya yang kecapean atau anak-anak yang lagi banyak tugas dan lain sebagainya gitu ya. Tapi itu kami coba lakukan itu sebagai bagian dari rutinitas kami ya. Lalu yang kedua yang menurut saya yang mungkin lebih nggak struktural begitu ya, itu adalah membangun relasi yang aman dengan anak-anak ya. Jadi karena suami saya ini kerjanya pada waktu itu full time begitu ya, saya yang lebih banyak di rumah ya. Sekarang saya juga enggak banyak di rumah juga gitu ya, karena di kampus ya. Tapi pada waktu anak-anak kecil itu saya memang berkomitmen untuk melakukan pekerjaan yang waktunya itu fleksibel. Supaya saya bisa punya waktu untuk mereka, sebisa mungkin saya nganterin berangkat sekolah, pulang sekolah, itu menjadi kesempatan membangun relasi ya. Nah, ngobrol gitu ya, supaya mereka itu ngomong itu merasa aman dan nyaman gitu dengan saya ya. Nah, suami saya lebih tidak punya banyak waktu untuk mereka. Jadi hal-hal yang penting ya saya transferkan ke dia gitu ya. Ketika dia ada di rumah ya dia mencoba menyediakan waktu bersama dengan anak-anak. Itu yang terjadi ya. Karena relasi itu menurut saya satu proteksi yang baik. Anak kita itu tidak mungkin tidak pernah melakukan kesalahan. Pasti suatu hari dia akan melakukan kesalahan ya. Kita pun kan juga begitu ya. Kesalahannya bisa kecil, kesalahannya itu bisa besar, efeknya itu bisa cuman lecet, bisa jadi fatal gitu ya. Tetapi kalau dia itu aman bicara dengan kita gitu ya, pada waktu dia salah pun itu dia berani cerita. Ya. Dan itu menurut saya satu proteksi yang sangat baik. Keluarga itu kan harus menjadi safe haven, menjadi satu tempat yang aman lah. Bahkan termasuk ketika dia itu melakukan kesalahan. Yaitu sebenarnya kan prinsip Injil juga kayak gitu kan ya. Tuhan itu kan menerima kita meskipun kita itu memberontak kepada dia bahkan ya. Oke. Kalau konteksnya suami istri gimana kira-kira Bu Hera? Kalau tadi kan lebih ke anak ya. Mungkin suami istri takutnya ada pembiaran, terus nanti ada kepahitan gitu kan misalnya. Ya, semoga sih ada ya. Sebenarnya prinsipnya sih sama gitu ya. Kita sediakan waktu. Mungkin kita yang tinggal di Jakarta ini kan waktu itu menjadi sulit sekali gitu ya. Saya ingat saya dengan teman saya nih, bukan dengan suami ya. Saking susahnya nyari waktu ketemu di Jakarta ya. Ini barusan bulan lalu gitu ya. Sampai dia nanya, jadwalmu bagaimana? Aduh saya mau ke Bali nih gitu. Ya sudah saya liburan ke Bali gitu ya. Akhirnya kami ketemuannya di Bali gitu ya. Sama-sama liburan. Itu kan realitanya kita di Jakarta kan kayak gitu ya. Bahkan termasuk, saya nggak tahu nih kalian berdua ini rumah dengan tempat kerja deket apa enggak. Nah kalau jauh sampai rumah Anda enggak ada energi. Ya tapi kita mesti berkomitmen lah. Percakapan, bahkan mungkin hubungan seksual gitu ya. Itu tuh juga sesuatu yang penting gitu ya. Untuk menjaga supaya kita tuh enggak lost. Ya. Lalu juga berusaha sebisa mungkin percakapan itu bukan hanya yang permukaan gitu ya. Mencoba mendalam begitu ya. Nah itu hal-hal yang mungkin perlu sengaja disediakan. Ya, supaya kita juga sama-sama tahu di area ini pun kita mesti bertumbuh. Gitu. Cukup menjawab nggak? Saya melihat materi ini bisa dibilang agak cukup challenging, betul nggak rekan-rekan alumni? Betul ya? Dari rumah bagi dunia, keluarga dalam gerakan misi Allah. Yang tadi saya kepikiran Ibu Hera, tadi kan Ibu Hera sempat bilang, bukan cuma masalah pelayanan misi Allah itu. Jangan sampai kita terjebak di dalam, oh iya gue berarti harus pelayanan nih sama suami. Enggak seperti itu, batasannya sangat terbatas kepada itu. Tapi ternyata relasi sama suami ancur-ancuran gitu, suami istri. Pulang pelayanan, udah capek habis pelayanan gitu kan. Enggak gitu kan ya Bu? Betul enggak rekan-rekan alumni ya? Iya, nah ada yang mau ditanyakan enggak? Karena tadi kan ada poin-poin yang menarik itu dari Ibu Hera. Uji kesiapan keluargaku. Ada yang mau ditanyakan enggak? Sebutkan nama dan ini dengan pasangan enggak nih? Dengan pasangan. Oke, seperti tadi usia pernikahannya berapa? Silakan. Nama dulu. Setahun. Nah, setahun baru. Namaku Dodi. Dodi ya. Aku mau bertanya tadi
tentang misi Allah bagi keluarga, berarti kan misi ini harus didukung sama semua anggota keluarga. Nah, kalau ada case di mana sebelumnya ada ambisi-ambisi pribadi yang belum tersampaikan, apakah ada ruang untuk menyampaikannya di dalam misi ini jika ambisi-ambisi itu juga bertolak belakang dari ambisi keluarga ini, ambisi Allah bagi keluarga ini. Terus yang kedua, kan ada fenomena-fenomena sekarang tuh di mana kayaknya ada pasangan yang udah banyak berkorban bagi pasangannya. Misalnya gua rela nggak kerja nih demi lu dulu kerja, nanti ada satu kesempatan aku kerja, nanti kamu gimana? Nah, bagaimana sikap-sikap yang sebenarnya atau respon yang sebenarnya terhadap sikap-sikap yang seperti itu? Begitu dulu, Bu. Ini apa ini yang dimaksud sebagai ambisi-ambisi pribadi? Apakah ini tuh sesuatu yang selfish gitu ya, mengejar keinginan sendiri, atau sebenarnya yang dimaksud itu adalah beban yang selama ini itu sudah digumulkan masing-masing pribadi kan sebelum menjadi satu menikah ini kan masing-masing mungkin sudah menggumulkan gitu ya bebannya. Ini beban yang berbeda seperti itu atau ambisi pribadi misalnya kepengin kuliah di luar negeri, kepengen apa begitu ya, yang belum selesai keburu sudah nikah, tapi ini jadi sebenarnya masih dibayang-bayangkan masih kepingin gitu ya. Maksudnya yang itu ya. Nah mungkin kalau yang itu kan kita mesti bicarakan dengan pasangan kita ya. Apakah memang ini tuh sesuatu yang just ambisi, kepingin kayak gitu ya. Kalau anak-anak kan gitu ya, pokoknya kepingin gitu ya. Nah kalau yang seperti itu sekarang kita sudah menikah ya mulai mesti dibicarakan gitu ya. Apakah memang ini sesuatu yang oke bagi pasangan kita atau enggak. Atau memang ini tuh adalah tadi beban yang sebenarnya itu sudah kita maknai ini itu adalah panggilan Tuhan di dalam diriku. Tapi ketika menikah kan mesti di-adjust bersama dengan pasangan ya. Prinsipnya sebenarnya sama, yaitu kita mesti bicarakan bersama-sama supaya ini tuh memang menjadi tujuan kita bersama sebagai satu keluarga ya. Jadi menjadi satu daging yang disampaikan di dalam Kejadian 2 itu ya. Saya memaknainya bukan sekedar hubungan seksual yang akhirnya jadi anak, satu daging, bukan seperti itu ya. Tetapi kita ini menjadi semacam organisme gitu ya. Meskipun kita kan realitanya memang 2 orang, tapi kita tuh menjadi satu sistem bersama di dalam satu keluarga gitu. Kalau ada ambisi pribadi yang belum selesai ya bicarakanlah. Apakah ini itu menjadi sesuatu yang oke untuk diperjuangkan sebagai satu keluarga atau enggak? Ya. Lalu ini sebenarnya ada kaitannya dengan yang kedua tadi ya, saya sudah berkorban gitu ya, nanti one day gantian loh, seperti itu gitu ya. Nah ini kita mesti waspada dengan apakah memang ketika berkorban ini sebenarnya spiritnya itu adalah transaksional. Aku kasih kamu, tapi aku pengen balik gitu, bahkan dengan bunganya gitu. Wah, itu lebih repot lagi gitu ya. Kembali lagi, kita sudah menjadi satu sistem. Ya kan? Jadi kalau memang saat ini dibutuhkan, Dodi ini konteksnya kan istrinya yang sekarang kuliah gitu ya, dia kuliah lebih dahulu gitu ya. Coba dilihat gitu, apakah memang cukup dia? Atau memang untuk mengerjakan misi Allah ini mesti dua-duanya. Kalau dua-duanya kan mesti gantian, ya kan? Tapi gantian ini kan spiritnya bukan transaksional. Tapi spiritnya ya memang ini, kita mengatur waktunya supaya keluarga ini bisa tetap berjalan gitu, ya kan? Ya mungkin kalau sekolah itu kan jadi susah gitu untuk cari income dan sebagainya gitu ya. Salah satu gitu ya, misalnya terkait seperti itu. Tetapi spirit itu mesti dijaga, jangan sampai kita di dalam keluarga sebenarnya bertransaksi dengan pasangan kita. Apakah masih ada? Saya kasih kesempatan satu saja, karena setelah ini kita akan mengeluarkan kertas yang tadi diberikan, kartu maksud saya ya. Ya silakan. Iya, selamat siang. Nama saya Denny. Saya hadir di sini bersama istri dan anak kami dan kami baru hampir 2 tahun. Oh iya. Ya 2 tahun lebih Denny. udah menikah. Yes. Dan setelah dikaruniai anak,
belum genap 2 tahun. Nah tadi menariknya adalah dalam kondisi atau fase apapun pernikahan kita, Tuhan tuh udah punya misi buat keluarga kita masing-masing. Itu yang saya tadi pahami. Nah, saya ingin tanyakan dalam konteks keluarga yang seperti kami ini, keluarga muda, anak belum genap 2 tahun, kami tidak ada baby sister misalkan, dan support system yang memadai, bagaimana untuk merefleksikan misi Allah itu dalam konteks kehidupan kami sekarang, fase hidup kami sekarang tuh yang praktis atau realnya tuh seperti apa tahapannya, Bu? Mungkin Ibu bisa juga sharing waktu Ibu menjalani di fase itu bersama Bapak. Terima kasih. Ya oke. Mungkin kalau secara spesifik misi Allah bagi keluarga Pak Denny ya saya nggak bisa jawab gitu ya, mesti digumulkan sendiri ya. Tetapi prinsipnya gitu ya, kita mesti tahu tanggung jawab utama kita sebagai satu keluarga sekarang dengan anak bayi begitu ya, nggak ada support system gitu ya. Kan enggak mungkin kalau anak ini kita tinggalin terus kita sibuk-sibuk pelayanan, saya rasa ini tuh bagian yang biru tadi gitu ya. Sebenarnya kita itu menghindari dari tanggung jawab utama kita ya. Jadi kan realita konteks yang seperti ini ya kita mesti dalam tanda petik ngerem. Ya kan? Anak ini kan juga misi Allah. Mempersiapkan dia untuk bisa percaya kepada Tuhan, percaya kepada kita. Ini kan juga mesti PR gitu. Untuk dikerjakan ya. Kalau ini kita abaikan, jadi sebenarnya itu kita itu lagi bermisi atau sebenarnya kita mengejar ambisi pribadi kita sendiri ya. Saya ingat pada waktu anak saya itu masih kecil gitu ya. Tadinya saya ini tipe wanita karir gitu ya. Saya berkarir dan saya seneng dengan banyak aktivitas di perusahaan, gaji saya besar gitu ya. Saya sangat seneng gitu ya. Tetapi saya sih merasa itu Tuhan yang mengarahkan saya gitu ya. Untuk saya berhenti dari karir saya dan saya memilih pekerjaan yang waktunya itu fleksibel. Jadi saya bisa, karena ini di kantor saya sendiri kan anak saya bisa saya bawa ke kantor gitu ya. Saya bisa menyusui di ruang saya sendiri gitu ya. Kemana-mana saya bisa bawa. Itu adalah pergumulan saya pada saat itu. Karena saya ngelihat ini penting, ini tidak boleh ditinggalin. Tapi kalau saya jujur gitu ya dengan pergumulan saya saat itu bukan karena sayanya yang sadar Tuhan menginginkan saya memprioritaskan gitu ya. Tetapi menurut saya pada saat itu Tuhan memaksa saya bergumul. Kalau saya boleh cerita sedikit gitu ya. Waktu itu anak saya itu umur 1,5 tahun. Anak saya kecil tapi dia pintar ngomong ya. Waktu itu saya pagi-pagi kan udah biasa nih di Jakarta kan pagi-pagi mesti kerja gitu ya, berangkat gitu ya. Nah anak ini itu nangis ketika saya itu berangkat kerja gitu ya. Nah mama saya masih punya support system, mama saya itu bisa tinggal di rumah saya, nasihatilah anak kecil ini gitu ya. Kamu itu kalau mama kerja itu jangan nangis, mama kerja kan cari uang buat beli susu. Kalau kamu mama nggak kerja, kamu mau minum apa gitu. Anak kecil ini menjawab, mie putih katanya gitu, minum air putih gitu ya. Asal mamanya di rumah, dia ngomong begitu ya. Ini kan perkataan yang lucu gitu ya, diungkapkan oleh anak yang ngomongnya masih sepotong-sepotong begitu ya. Udah ya, terus waktu diceritakan di rumah, saya pulang semua cerita, kita semua ketawa gitu ya. Tapi hati saya tuh tertusuk gitu ya, ini anak kecil mau minum air putih gitu ya. Waktu dia mau tidur saya tanya, emang bener kamu ngomong kayak gitu? Iya ma, aku enggak usah mie susu, aku mau mie putih asal mamanya di rumah gitu ya. Ya udah, saya enggak terlalu mikirin kalimat itu ya. Paginya ketika dia bangun tidur, biasa kan anak ini setiap bangun tuh mie cucu gitu kan ya, minum susu. Pada waktu itu dia pagi dia bilang mie putih katanya gitu ya. Aduh, hati saya itu tertusuk dalam sekali gitu ya. Dan muncul suara gitu. Anak sekecil ini belajar membayar harga. Kamu bagaimana? Gitu ya. Dan saya waktu itu saya merasa ini tuh suara Tuhan karena diulang-ulang gitu ya. Saya bilang, aduh Tuhan dia kan memang pinter ngomong gitu ya. Jangan take it so serious gitu ya. Tapi setiap kali saya menggumulkan tentang pekerjaan saya, karir saya, suara itu muncul. Anak sekecil itu belajar membayar harga, kamu bagaimana? Akhirnya saya mulai ngitung gitu ya, harga apa yang harus saya bayar. Dan akhirnya saya lah, saya pikir ini adalah apa yang Tuhan inginkan untuk saya dan untuk keluarga saya.
Jadi saya keluar dari karir saya gitu ya. Dan saya mencoba pada waktu itu saya merintis pekerjaan yang terkait dengan passion saya, terkait dengan pendidikan. Fokus utamanya sebenarnya saya kepingin bisa menyediakan waktu lebih banyak buat anak saya, tapi saya enggak bisa kalau suruh jadi ibu rumah tangga yang pengangguran, nganterin anak sekolah, pulang gitu, saya enggak bisa. Jadi waktu itu yang saya kerjakan ya. Itu kan seiring dengan pertumbuhan saya juga. Ya saat itu dalam konteks saya, ya itu yang saya maknai sebagai membayar harga untuk melakukan misi Tuhan. Membesarkan anak ini. Kira-kira seperti itu. Ya, thank you Bu Hera. Bu ada satu pertanyaan Bu. Jadi ini mungkin semoga bisa mewakili rekan-rekan alumni juga. Bagaimana kalau kita merasa siap untuk melayani, jadi ini kayaknya panggilan misinya mau melayani ya. Atau keluar tapi suami belum siap, jadi ini kayaknya cewek nih ya. Suami belum siap, harapannya sih tunggu anak kita mandiri, bisa ditinggal gitu kan, sekitar usia 11 tahun mungkin. Padahal saya melihat waktunya untuk melayani itu sekarang, karena kebutuhannya itu ya sekarang. Terus gimana ya kalau kita mau maju walaupun belum ada dukungan 100% gitu, silakan Bu. Nah ini mesti dicek dulu gitu ya sebelum apa yang kita sebut mesti sekarang. Apa yang disebut sebagai suami nggak mendukung, anak-anak belum bisa ditinggal, tapi kok kita berpikir waktunya sekarang gitu ya. Nah ini kita mesti cek ya. Kadangkala memang ada orang-orang yang dipanggil secara khusus. Ya, rasanya itu mengorbankan keluarga kayak gitu ya. Meskipun itu bayar harganya juga besar, tetapi secara umum kan Tuhan itu bicaranya nggak kayak gitu ya. Jadi please recheck kembali gitu ya motivasi kita dan recheck kembali ini tuh suaranya siapa ini yang kita dengar. Apakah memang ini suara Tuhan atau sebenarnya suara hati kita sendiri? Karena ini tricky. Semua yang subjektif itu tricky ya. Berbeda dengan pada waktu dulu gitu ya. Tuhan itu bicara sama Musa kan jelas sekali. Tiba-tiba ada semak belukar itu menyala tapi nggak kebakar. Ini kan sesuatu yang luar biasa yang kita yakini ini sesuatu yang supranatural bukan dari aku sendiri gitu. Sekarang bicara sama kita kan nggak kayak gitu. Ya kan, jadi saya rasa kita mesti recheck kembali ya, recheck kembali motivasi kita dan bicara baik-baik dengan suami, apa sih pertimbangan dia, kok dia itu kayaknya nggak setuju dengan apa yang kita lakukan. Jangan-jangan kita memang meninggalkan tanggung jawab kita gitu ya, dengan melakukan sesuatu yang di luar sana. Lebih enak nggak sih? Keluar pelayanan, akhirnya kita merasa berguna, merasa melakukan sesuatu yang berarti gitu ya. Dibandingkan dengan ngurusin suami yang komplain terus, anak-anak yang kalau diajak ngomong selalu bantah, rumah yang dirapiin baru ditinggal sebentar, pelnya belum basah sudah kotor lagi. Kan enak banget yang begitu. Ya kan, tapi kan itu tuh bagian dari tanggung jawab kita. Ya, saya jangan disalah mengerti bahwa saya berfokus kepada kita mesti fully ngurusin keluarga kita, karena tidak akan pernah keluarga kita itu menjadi sempurna. Ya, tapi kita mesti lihat konteksnya. Kalau suami sampai nggak setuju, coba bicara dulu sebelum kita memutuskan bahwa ini itu adalah suara suamiku ini dipakai setan gitu. Ya. Jangan kita yang dengerin suara kita sendiri sebenarnya. Ya. Coba di situ dan kalau memang ada kebutuhan pelayanan, coba bicarakan juga dengan teman pelayanan ini dengan kondisi yang kayak gini, mungkin aku cuman bisa ngerjain bagian apa gitu ya. Nggak misalnya kayak seperti tadi Pak Denny, anaknya masih bayi gitu, masa ditinggal? Nggak mungkin ya kan, dibawa repot gitu ya. Atau misalnya minta apa yang bisa dikerjain di rumah misalnya gitu ya. Bikinin PPT misalnya gitu ya. Atau ngitung-ngitung apa, itu kan itu kita juga melayani. Meskipun mungkin nggak seperti yang kita inginkan. Ya. Jadi hati-hati dengan yang subjektif-subjektif begini karena tricky. Kita bisa merasionalisasi ini adalah suara Tuhan, ini pekerjaan Tuhan, ini dorongan Tuhan gitu ya. Semua hambatan itu dari setan gitu ya. Tetapi jangan-jangan kita tuh sedang menuruti suara hati kita sendiri. Ya. Thank you Ibu Hera. Ya, sesi tanya jawab kita selesai. Bila ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan lebih private lagi, karena kayaknya mungkin hari ini, sesi ini
kayak seperti dapat pencerahan, tapi kayaknya belum dapat ACC ini dari pasangan gitu ya. Pengennya ngobrolnya sama ibu bertiga, silahkan. Karena pada akhirnya memang saat kita menjawab misi Allah bagi keluarga, kita mesti dapat dukungan dari support system kita yang ada di keluarga, betul ya? Supaya langkah kita juga menjadi lebih lancar dan juga lebih semangat. Nah, berikutnya ya supaya kita pulang juga ada kenang-kenangan, silakan dikeluarkan kertasnya dan kartunya itu maksudnya dan pulpen. Nanti Ibu Hera akan menginfokan aktivitas apa, silakan Bu. Tujuan dari sesi ini kan bukan hanya kita tahu begitu ya, tetapi kita mencoba menggumulkan tentang misi Allah di dalam keluarga ini ya. Jadi ini adalah beberapa pertanyaan yang saya harapkan kita bisa diskusikan dengan pasangan kita. Kalau yang hari ini datang dengan pasangan, ya bicarakan dengan pasangan gitu ya. Kalau yang hari ini datang sendiri, ya mungkin direnung-renungkan sendiri, nanti kalau pulang dibicarakan dengan pasangan. Ada beberapa pertanyaan di situ ya. Yang pertama terkait dengan slide yang ke-11 ya. Apakah fenomena dan nomena keluargaku ya terkait dengan misi Allah itu ya. Nah kita ini termasuk yang mana nih? Yang tidak melakukan atau yang melakukan misi Allah. Nah setelah itu lihat lagi yang nomenanya, yang biru atau yang hitam. Ya. Ini tidak ada nilainya, kalau Anda menjawab yang bagus juga nggak dikasih diskon sama panitia. Jadi ini jadikan refleksi kita sendiri, jadi akan berguna kalau kita jujur. Ya. Pada pasangan ini kan kesempatan gitu ya, diminta sama Bu Hera gitu ya, jadi kan mau nggak mau mesti ngomong gitu kan ya. Biasanya susah diajak ngomong yang dalam-dalam, nah ini kesempatan ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sejauh mana kesiapan keluargaku. Nah ini nanti bisa lihat di slide yang ke-13 ya. Halaman yang 13 itu ya, bisa dilihat di situ ya. Lalu yang ketiga, apa misi khusus keluargaku. Pertanyaan yang ketiga ini kemungkinan jawabannya enggak bisa sekarang ya. Karena kita mesti tanya sama Tuhan gitu ya. Kita mesti bergumul, tetapi jadikan itu sekarang menjadi sesuatu yang sengaja kita mau kerjakan. Ya. Jadi saya berharap ini nanti akan diteruskan gitu ya. Diskusinya bukan hanya pada saat ini saja. Tetapi saya rasa pertanyaan yang pertama dan kedua itu kita bisa lakukan sekarang ya, karena ini kan evaluasi aja ya. Silahkan dilakukan ya 3 menit ya, yang datang dengan pasangan silahkan diskusikan dengan pasangan, yang enggak ya sendiri aja. 1-2 minimal, yang ketiga ini mungkin mulai sedikit-sedikit ngomong begitu, nanti dilanjutkan sendiri di rumah ya. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya, baru ditulislah di kertas yang bagus ini gitu ya. Misi Allah bagi keluargaku itu apa? Tapi jangan ini dipakai buat coret-coretan, sayang kertasnya bagus ya. Ini disimpan dulu, coret-coretnya mau di HP boleh, mau di kertas yang lain boleh gitu ya. Nanti kalau sudah ketemu misi Allah bagi keluargaku, ditulis di sini, nanti disimpan di Alkitab atau di tempat yang bisa kelihatan oleh seluruh keluarga ya. Sudah ketemu jawabannya, nomor 1 dan nomor 2? Sudah ketemu? Ada yang mau share? Perkenalkan, saya Pak Rulian bersama istri, kami cinlok di UPN tahun 91. Dan puji Tuhan, kami dikaruniai 3 anak dan usia pernikahan kami 25 tahun. Oh, mantap. Baru 25 tahun. Ya betul. Iya. Fenomenanya kami sepakati sebelah kanan itu melakukan misi Allah. Nomenanya, nah ini dia. Nomenanya kami pada dasarnya saling mendukung, saling melengkapi satu dengan yang lain. Namun di dalam pemahaman yang beragam.
Jadi saya punya anak yang pertama 24 tahun, lalu anak kedua 22 tahun, anak yang ketiga kelas 9. Pemahaman mereka beda-beda. Jadi mereka sudah melihat bagaimana kami mengerjakan pelayanan, tidak hanya melihat bagaimana kami mengerjakan dan memikirkan pelayanan, tapi mereka juga melihat kami berantem pada saat memikirkan pelayanan. Jadi dalam mengerjakan pelayanan ya tidak ada yang mulus gitu ya Bu ya. Jadi ada kalanya saya dengan pemahaman saya, istri dengan pemahaman istri, dan di sana tidak ketemu satu titik dalam mengerjakan satu pelayanan, dan mereka melihat bagaimana kami berkonflik mengerjakan pelayanan. Jadi nomenanya anak yang pertama dia lebih terbuka untuk mengerjakan dan menerima satu kegiatan pelayanan. Namun sepertinya tidak di dalam lingkungan gerejawi. Dia dari sisi minatnya dia di luar pelayanan gereja. Kalau yang kedua, anak kedua dia dari sistem nilai dia lebih tidak menjadi masalah. Mau di lingkungan gereja atau di luar lingkungan gereja atau di lembaga pelayanan, dia sih tanpa ada beban dia bisa meletakkan beban pelayanannya itu di mana-mana. Lalu kalau anak yang ketiga mereka itu follow. Jadi papa, mama, kakak, abang mau kemana, ya saya ikut begitu. Lalu konteks saya dan istri pun itu beragam. Sekalipun kami saling mendukung, tapi istri terlalu detail gitu. Terlalu detail persiapannya, sedangkan saya tidak terlalu detail, jadi fleksibel. Saya melihat segala sesuatu itu sebagai satu proses di dalam mengemban misi Allah, keluar dari keluarga kepada dunia. Itu nomena yang terjadi dalam keluarga kami. Lalu kesiapan keluarga, seperti yang sudah kami pelajari, ikuti dari sesi-sesi lain dan sebelumnya. Sebelum kita memulai pelayanan misi yang keluar dari keluarga, kita harus pastikan bahwa Kristus itu sudah hidup di dalam diri anggota rumah tangga kita. Jadi kami sudah pastikan, kami sudah mem-PI, saya mem-PI istri dan anak-anak, istri mem-PI saya dan anak-anak, dan kami pun mem-PI anak-anak dan memastikan bahwa Kristus Raja atas hidup mereka. Kami juga sudah melakukan satu doa bersama, kami juga sudah melibatkan mereka di dalam pelayanan baik di dalam kota atau di luar kota. Jadi anak-anak sudah punya pengalaman itu. Dan juga kami tidak henti-hentinya memberikan pemahaman, khususnya konteks kita, angkatan kita mungkin beda dengan konteks pemahaman anak-anak generasi milenium, generasi Z. Dan kami coba adopsi pemahaman yang terjadi sekarang ke dalam bahasa mereka. Itu jawaban kami untuk soal nomor 1, nomor 2. Terima kasih. Oke. Jadi yang penting adalah ini bermisi, keluarga yang bermisi ini adalah suatu proses pertumbuhan ya. Jadi kita bersama-sama dengan semua anggota keluarga, apakah dari sisi kesatuan, apakah dari sisi motivasi, apakah dari sisi keterampilan, ya it's okay gitu ya. Tuhan itu enggak menunggu kita sempurna baru bisa melayani ya. Jadi mari jadikan spirit untuk bertumbuh bersama sebagai satu keluarga itu menjadi spirit kita gitu ya. Oke, saya rasa kita nggak bisa beri kesempatan kepada semua untuk sharing ya karena keterbatasan waktu. Tetapi saya berharap apa yang kita bicarakan dan kita kerjakan pada sore hari ini itu menjadi starting point ya. Nanti kita lebih kembangkan lagi bersama dengan keluarga kita. Nggak usah merasa kecil hati dan sebagainya gitu ya, karena saya tahu kita semua ini ada di dalam starting point yang berbeda-beda ya. Ada yang mungkin kita benar-benar mulai dari membereskan relasi dengan pasangan gitu ya. Ada yang mungkin sekarang ini sudah teamwork bersama sebagai satu tim gitu ya. It's okay, ini adalah suatu pertumbuhan ya, dan Tuhan itu melihat pertumbuhan kita itu ya, bukan berarti kita sudah sampai titik mana gitu ya, tetapi bagaimana kita bergerak dari situasi kita sekarang sampai mengarah kepada situasi yang Tuhan inginkan ya. Oke, saya rasa itu. Terima kasih banyak Ibu.
Hari ini tuh Tuhan berbicara secara khusus buat kita masing-masing pribadi dan juga pasangan. Kalau kita datang dengan pasangan. Dan mari kita dengar suara Tuhan. Semoga kita yang ada di ruangan ini, kita pulang tidak hanya membawa wacana, tetapi kita pulang membawa aksi, membawa tindakan nyata. Melakukan misi Allah bukan cuma pelayanan rohani, tetapi bagaimana keluarga kecil kita bisa saling mengasihi, saling mengampuni, dan kita menjadi berkat. Sekecil apapun perbuatan kita untuk orang lain yang bisa menjadi berkat menolong orang lain, itu juga adalah salah satu misi Allah buat keluarga kita. Bersama keluargaku, kita mau melayani Tuhan. Bersama keluargaku, kita mau mengasihi Tuhan. Hanya karena kita menghayati kasih Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk melaksanakan misi Allah. Kita naikkan pujian bersama keluargaku melayani Tuhan. Bisa pasangan bergandengan tangannya. Kita nyanyikan dengan satu keyakinan hati kita. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Katakan dengan iman, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau Engkau memanggil kami sebagai satu keluarga. Kami bersyukur kalau Engkau bukan hanya menyatukan kami Tuhan, tetapi Engkau juga memberikan misi-Mu kepada kami. Kami bersyukur di dalam ketidaklayakan kami, Engkau mempercayakan satu hal yang mulia, yaitu misi Tuhan untuk kami ambil bagian di dalamnya. Karena itu ya Tuhan, tolong kasihanilah kami, ajar kami untuk mengerti, ajar kami untuk peka, ajar kami untuk rela mengoreksi diri kami sendiri Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak supaya kami tidak meninggalkan, mengabaikan tanggung jawab utama kami untuk mengelola keluarga kami. Tetapi juga tolong kami supaya kami tidak berhenti puas dengan keluarga kami Tuhan, tetapi kami juga bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Kami sungguh rindu dan membawa keluarga kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau mau memakai keluarga kami Tuhan. Kami, pasangan kami, anak-anak kami semuanya untuk menjadi umat yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan dan menjadi dan mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan.
Kami tahu Engkau tidak layak, ada begitu banyak hal yang salah yang sudah kami lakukan dan bahkan pikiran kami pun tidak murni, tetapi kami percaya Engkau adalah Allah yang mengasihi kami sebagaimana adanya kami. Karena itu tolong kami Tuhan untuk terus mengoreksi diri, untuk terus melangkah bukan hanya memenuhi ambisi atau keinginan kami sendiri, tetapi peka untuk mencoba mengerti apa yang Tuhan mau. Kasihanilah kami Tuhan, pakailah kami untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.